Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Dan tak lupa salawat dan salam kita ajukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya penulis memberi kepada tim dan panitia seminar Rekayasa Maros 2020 adalah mewadahi sehingga kegiatan ini tetap berlangsung dengan baik. Amin. Dan teruntuk pada tim volontер, penulis mohon nantinya volontер memberikan saran dan masukan kepada saya yang dapat membuat penulisan makalah ini lebih baik lagi. Amin. Pada kesempatan ini penulis membuat makalah dengan judul Potensi Air Tanah di PPI Muara Padang dan sekitarnya berdasarkan analisis pengukuran geolistrik. Pemanfaatan air tanah dengan cara pembuatan sumur, baik sumur gali atau sumur bor. Kondisi hidrologi di bawah permukaan tanah akan memberikan respon yang ditujukan oleh perubahan-perubahan kualitas ataupun kualitas air tanah. Keberadaan air tanah harus dipertahankan, yang berarti asas manfaat, keseimbangan dan kelestarian dalam pengelolaan sumber daya tersebut tetap dapat terpenuhi. Air tanah adalah komoditi ekonomi yang berperan vital. Bahkan di beberapa daerah peran tersebut dapat digolongkan sebagai faktor strategis. Namun di pihak lain, pemanfaatan air tanah telah menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut serta lingkungan sekitarnya. Aquifer yang terdapat di wilayah pesisir sangat berkaitan dengan bentuk lahan serta mula jadinya lingkungan pengendapan sehingga akan berbeda tiap wilayah pesisir. Informasi bahwa permukaan merupakan salah satu komponen penting dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan bumi. Informasi ini meliputi struktur geologi yang terdiri dari lipatan, patahan, dan rekahan, jenis dan sifat spesies batuan, susun batuan di bawah permukaan, kedalaman, ketebalan, dan distribusinya, termasuk kondisi aquifer pengandung air tanah. Salah satu cara untuk bisa mengetahui kondisi bawah permukaan tersebut adalah melakukan pengukuran geofisika dengan metode geolistrik 2D. Sumber Lestari 2017. Pengukuran geolistrik 2D yang telah dilakukan di muara daerah pesisir PPI Muarwanai, Kota Padang untuk mengetahui potensi air tanah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui susunan lapisan bawah tanah permukaan tanah sehingga dapat diketahui adanya lapisan pembawa air tanah atau potensi air tanah dengan menggunakan pendekatan geolistrik. Adapun tujuan dari penelitian potensi air tanah di PPI Muara Padang adalah sebagai berikut: melakukan pengukuran untuk mengetahui potensi sumber air tanah di PPI Muara Padang, melakukan pengukuran geolistrik untuk mengetahui karakteristik geologi bawah permukaan PPI Muara Padang. 3. Mengetahui karakteristik litologi penyusun serta batasan kedalaman setiap lapisan batuan berdasarkan data geolistrik. Kurang geolistrik nantinya. Bahan dan komponen. Peralatan dan material yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Alat geolistrik itu Supersting Geomarine dari 1 set, laptop, GPS handheld 2 unit untuk pembantu koordinat di stasi cap roda, aki 70 ampere 12 volt untuk sebagai power pada alat OS scanner geolistrik, palu 2 buah untuk pemasangan elektrod, meteran digital, rolmeter, dan HT3 unit sebagai komunikasi. Waktu dan lokasi. Waktu itu pada tanggal 21 Oktober 2019, lokasi di kawasan PPI Muara Padang seperti yang terlihat pada gambar. Itu peta itu sejajar garis pantai yang berada kepada pemukiman, dan ketika lurus garis pantai itu menuju adalah bagian lahan lepas. Metode yang dilakukan dalam studi adalah kegiatan yang berkaitan dengan studi referensi geologi, geohidrologi, permukaan geofisika dengan metode geolistrik 2D, analisis dan interpretasi data untuk menduga ketebalan, kedalaman, dan penyebaran lapisan batuan secara vertikal dan horizontal. Menurut
1991 ada beberapa aturan pendugaan lapisan bawah tanah permukaan dengan tahanan dengan geolistrik, itu aturan Werner, Schlambers, setengah Werner, setengah Schlambers, dipol dan lain sebagainya. Pada survei wilayah pesisir Muara Kota Padang menggunakan metode pendugaan pol-dipol dengan lintasan lurus terdiri dari dua lintasan yang saling berpotongan. Jumlah elektroda yang digunakan 56, jarak antar elektroda 10 atau interval 10 meter, maka panjang lintasan yang berukuran nantinya adalah 540 meter. Kabel multiplikator bagi jenis 2, elektroda nomor 1 sampai 8 disebut low address bagian kiri, dan 29 sampai 56 high address itu dipasang di bagian kanan lintasan. Peralatan AG Substing dengan OS scanner dan atau keyboard ditempatkan di bagian tengah, seperti pada gambar. Ujung-ujungnya dari bagian yang kiri dan kanan, kabel multimedia dihubungkan nanti dengan switchbox yang berfungsi untuk mengatur nomor elektroda yang berperan sebagai pengalir arus AB dan pengukur pada potensial MN. Untuk secara teorinya, metode akuisisinya pada lapangan dibutuhkan pol-dipol seperti gambar 4. Ini dipakai mengetahui variasi harga tahanan jenis lateral dan vertikal. Digunakan untuk mengetahui kecenderungan harga tahanan jenis di suatu areal. Seperti setiap lintasan konversi memiliki beberapa titik pengukuran. Konversi pol-dipol digunakan 1 elektroda arus dan 2 elektroda potensial. Untuk elektroda arus dilambangkan C dan ditempatkan pada sekitar lokasi penelitian dengan jarak minimum 5 kali spasi terpanjang C1 sampai dengan P. Untuk rumusannya seperti berikut. Nilai tahanan pol-dipol itu rho A tahanan jenis satuan ohmmeter, K adalah faktor geometri, delta V beda potensial milivolt, I kekuatan arus dikalikan miliampere, jarak antara dua arus C2 dan P. Hasil dan pembahasan secara kondisi hidrologi Kota Padang berdasarkan peta hidrologi lembar pada bawah jenis akuifer di Kota Padang terus atas jenis akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir. Sumber Arif dan Rucijat 1990. Dilihat nanti pada gambar 5. Berdasarkan data awal berupa data presentasi peta hidrologi diagonal, untuk melakukan validasi maka diperlukan metode pengukuran survei dengan geolistrik. Ini peta hidrologi diagonal Kota Padang dari definisi sumber. Berikut hasil pengukuran penampang geolistrik terhadap garis pantai ketika lurus garis pantai dengan hasil tahanan range 0,50 ohm meter sampai dengan 350 meter. Biru menunjukkan low, yang merah menyala itu high. Dengan literasi 8, RMS nya 5,93%, L 0,64. Elektroda spasi jadi di lapangan 9 meter didapatkan. Penjelasannya untuk pengukuran tegak lurus garis pantai pada penempang garis pantai adalah lapisan kedalaman 0 sampai 100 meter memiliki resistivity 100 sampai 750 ohm yang ditemperasikan bawah lapisan tersebut terus atas material endapan aluvial. Di bawah lapisan kedalaman 11 meter sampai 22, lapisan ini dinilai dengan resistance 0 sampai dengan di bawah 3 ohm ditentukan sebagai air tanah, lensa air tanah. Selanjutkan 20, lapisan warna biru mudah dapat ditentukan sebagai lapisan air tanah di kedalaman 11 meter pada titik 270 itu elektroda 227 antara 28 29. Di sini warna tersebut yang dibandingkan sebagai lensa air tanah. Pengelolaan penampang sejajar di pantai dengan range 0,5 meter ohm sampai 350 ohm, yang itu kedalaman 0,5 sampai 16,5 meter memiliki resistance di atas 19 meter hingga 750 ohm. Nilai resistance diinterpretasikan sebagai lapisan aluvial yang tersusun atas sedimen pasir lanau dan namun didominasi oleh pasir lepas yang dimiliki ruang butir. Titik 24 menunjukkan ada tanah warna biru pada kedalaman 17 meter. Ya, gitu. Lanjut geologi wilayah Kota Padang. Berbeda halnya dengan memperoleh kapasitas air kecil cukup dengan di bawah kedalaman 10 meter.
Namun untuk data ini gelisik tidak dapat digunakan 100% untuk penentuan pengeboran. Halnya dapat digunakan untuk menentukan jenis lapisan tahan bawah permukaan, sehingga untuk memvalidasi dapat data pengukuran gelisik harus dengan pusat geologi. Tetapi sebagai data awal, pendapat gelisik dapat digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan. Oke, kesimpulan hasil interpretasi gelisik menunjukkan padanya variasi air tanah antara kedalaman 0 sampai di bawah 11 meter permukaan. Baik, sekian, terima kasih kami ucapkan pada tim evaluator. Mohon saran masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.